Materi pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian pengadaan. Pengadaan adalah proses mendapatkan barang, jasa, atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah, organisasi, atau pengusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Pengadaan bisa mencakup pembelian, penyewaan, pembangunan, atau perolehan barang atau jasa lainnya. Dalam konteks pemerintahan, pengadaan biasanya melibatkan prosedur formal dan diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan efisiensi. Yang kedua, tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Beberapa tujuan pengadaan antara lain: yang pertama, pemenuhan kebutuhan operasional, memastikan barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi tersedia untuk mendukung aktivitas operasional. Yang kedua, efisiensi anggaran, mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga barang atau jasa diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Dalam konteks pemerintah, pengadaan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada penyedia lokal. 3. Asas-asas atau prinsip pandangan. Pandangan terutama dalam sektor publik harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Pertama, efisien. Pandangan harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan biaya dan waktu yang minimal tanpa mengorbankan kualitas. Kedua, efektif. Penggandaan harus dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Ketiga, transparan. Proses pengadaan harus jelas dan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan, sehingga meminimalkan potensi penyelewengan atau korupsi. Keempat, bersaing. Pengadaan dilakukan dengan prinsip persaingan yang sehat, di mana semua penyedia barang atau jasa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam proses lelang atau tender. Kelima, adil atau tidak diskriminatif. Proses pengadaan tidak boleh memberikan perlakuan khusus atau diskriminatif terhadap salah satu penyediaan atau peserta lelang. Kelima, akuntabel. Setiap tahapan dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis, administratif maupun finansial. 4. Jenis-jenis pengadaan sarana. Pengadaan sarana merujuk pada pengadaan fasilitas fisik dan material yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Berikut adalah beberapa jenis pengadaan sarana. Pertama, pengadaan barang, meliputi pembelian alat tulis kantor atau ATK, peralatan IT, mesin, kendaraan operasional, alat kesehatan, dan barang lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi. Kedua, pengadaan jasa, meliputi pengadaan layanan seperti jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, teknologi informasi, konsultasi, dan sebagainya. Dalam pengadaan ini, kontraktor menyediakan tenaga kerja dan keterampilan, bukan barang fisik. Ketiga, pengadaan pekerjaan konstruksi, meliputi pembangunan secara fisik seperti gedung, jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Proyek ini biasanya melibatkan lelang terbuka dan penilaian teknis dari berbagai penyedia jasa komunikasi. Keempat, pengadaan pekerjaan non-konstruksi. Pengadaan ini mencakup pekerjaan-pekerjaan seperti bersifat non-fisik seperti peliharaan sumber daya manusia, jasa pengembangan aplikasi, atau layanan outsourcing lainnya. Kelima, pengadaan barang dan jasa gabungan. Dalam beberapa kasus, pengadaan melibatkan kombinasi barang dan jasa. Misalnya, pengadaan peralatan medis yang dilengkapi dengan layanan instalasi dan pelatihan bagi operator peralatan tersebut. Dengan menjalankan prinsip-prinsip pengadaan secara tepat dan benar, diharapkan proses pengadaan sarana dapat mendukung kinerja organisasi serta peningkatan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.
5. Tata cara pengadaan sarana dan prasarana. Tata cara pengadaan sarana dan prasarana umumnya melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengadaan. 1. Perencanaan. 2. Penganggaran. 3. Sosialisasi. 4. Pemilihan metode pengadaan. 5. Penyusunan dokumen pengadaan. 6. Pelaksanaan tender. 7. Evaluasi penawaran. 8. Penetapan pemenang. 9. Penandatanganan kontrak. 10. Pelaksanaan kontrak. 11. Serah terima. 12. Evaluasi dan pelaporan. Langkah-langkah ini bisa bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing instansi atau daerah. Proyek yang dianggap gagal namun masih bisa digunakan. Salah satu proyek pemerintah yang dapat dianggap gagal tetapi masih bisa digunakan adalah Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Proyek ini mengalami berbagai kendala sejak perencanaan hingga pengoperasian, namun tetap digunakan meski tidak optimal. Rincian proyek. Yang pertama, nama proyek adalah Bandara Internasional Kertajati. Lokasinya di Majalengka, Jawa Barat. Mulai pembangunan pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018 resmi beroperasi. Tujuannya yaitu menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Diharapkan dapat mengakomodasi penerbangan internasional dan domestik, serta mendukung perkembangan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur. Alasan gagalnya proyek yang pertama yaitu masalah lokasi dan aksesibilitas. Salah satu masalah utama yang menyebabkan bandara ini dianggap gagal adalah aksesibilitas. Lokasinya di Majalengka terlalu jauh dari pusat kota Bandung, sekitar 68 km, dan tidak memiliki infrastruktur jalan tol yang memadai pada awal pengoperasian. Banyak calon penumpang lebih memilih Bandara Hussein Sastranegara di Bandung karena lebih mudah diakses. Meskipun pemerintah sudah merencanakan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan untuk mempermudah akses ke bandara, pembangunannya mengalami keterlambatan yang signifikan, sehingga bandara ini kurang diminati. Yang kedua, minimnya penerbangan. Bandara Kertajati awalnya ditargetkan untuk mengakomodasi berbagai penerbangan internasional dan domestik. Namun, setelah beroperasi, hanya sedikit maskapai yang membuka rute dari dan ke Kertajati, terutama karena kurangnya penumpang dan masalah akses yang sulit. Bandara ini bahkan pernah mengalami penurunan aktivitas penerbangan secara drastis, dan beberapa penerbangan dipindahkan kembali ke Bandara Hussein Sastranegara. Yang ketiga yaitu tidak sesuai dengan ekspektasi ekonomi. Bandara ini awalnya diproyeksikan menjadi pusat transportasi yang meningkatkan ekonomi daerah sekitar Majalengka dan Cirebon. Namun, karena kurangnya penerbangan, dampak ekonomi yang diharapkan tidak tercapai. Beberapa fasilitas komersial dan bisnis yang dibangun di sekitar bandara juga tidak berkembang seperti yang diharapkan, karena bandara ini tidak menarik cukup banyak lalu lintas penumpang. Yang keempat yaitu pandemi COVID-19. Pandemi semakin memperburuk situasi bandara. Selama masa pandemi, jumlah penerbangan semakin berkurang dan beberapa maskapai menutup rute ke Kertajati. Bandara ini hampir tidak beroperasi selama pandemi. Penggunaan Bandara Kertajati saat ini. Meskipun Bandara Kertajati dianggap gagal dalam hal pencapaian tujuan awalnya, bandara ini masih berfungsi dan digunakan dengan kapasitas yang terbatas. Adanya beberapa alasan mengapa bandara ini masih digunakan dan memiliki potensi di masa depan. 1. Sebagai pusat penerbangan haji. Bandara Internasional Kertajati saat ini digunakan sebagai pusat penerbangan haji untuk wilayah Jawa Barat. Pemerintah memutuskan untuk memindahkan sebagian penerbangan haji dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kertajati. Hal ini membantu mengurangi beban di Soekarno-Hatta dan memberikan fungsi tambahan untuk Kertajati
meskipun operasional komersialnya belum maksimal. 2. Perbaikan akses. Pembangunan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati sedang dalam tahap penyelesaian. Setelah tol ini beroperasi penuh, akses ke bandara diharapkan akan lebih mudah dan ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah penumpang serta penerbangan komersial. 3. Perencanaan pengembangan lebih lanjut. Pemerintah berencana untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat logistik dan penerbangan kargo di Jawa Barat. Bandara ini memiliki kapasitas landasan pacu yang besar, sehingga cocok untuk penerbangan kargo dan transportasi barang yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian daerah sekitar. Berikut adalah tabel yang merangkum rincian anggaran pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang berlokasi di Majalengka, Jawa Barat. Walaupun bandara ini sudah dibangun, penggunaannya dinilai kurang optimal dan menghadapi beberapa tantangan, sehingga proyeknya dianggap gagal dalam beberapa aspek. Data di bawah ini diambil dari berbagai sumber terkait dengan perkiraan berdasarkan angka-angka yang dilaporkan secara umum. Yang pertama, total biaya pembangunan awal Rp 2,6 triliun. Keterangannya, anggaran dari APBD Jawa Barat dan APBN. Yang kedua, ada pembebasan lahan sekitar 1.800 hektar Rp 600 miliar. Keterangannya, pembebasan lahan untuk area. 3. Konstruksi fase Rp 2,5 triliun. Keterangannya, konstruksi terminal, runway, dan taxiway. Yang keempat, pengadaan peralatan navigasi udara atau radar yang berjumlah Rp 200 miliar. Keterangannya, peralatan ATC, radar, dan sistem navigasi. Yang kelima, ada pengadaan peralatan grounding handling, peralatan bagasi, check-in, dan lain-lain. Sekitar Rp 150 miliar. Keterangannya, fasilitas grounding dan handling. Yang keenam, ada infrastruktur penduduk, jalan akses, listrik, air, dan lain-lain. Sekitar Rp 1 triliun. Keterangannya, jalan penghubung dan fasilitas pendukung. Yang ketujuh, ada pengembangan teknologi dan sistem IT, keamanan, dan otomasi. Sekitar Rp 200 miliar. Keterangannya, sistem IT dan keamanan bandara. Yang kedelapan, ada biaya operasional awal, operasional sebelum dibuka, sekitar Rp 150 miliar. Keterangannya, operasional, uji coba sebelum pembukaan. 9. Ada cadangan biaya tak terduga sekitar Rp 500 miliar. Keterangannya, antisipasi kenaikan harga atau inflasi. Yang ke-10, ada pemeliharaan dan pengembangan, fase pemilihan arahan, perbaikan. Sekitar Rp 200 miliar. Keterangannya, perawatan fasilitas dan pengembangan. Total estimasi anggaran Rp 6,1 triliun. Tantangan yang mempengaruhi kegagalan, yang pertama, kurangnya aksesibilitas, yang kedua, minimnya penerbangan, yang ketiga, tidak optimalnya fasilitas, yang keempat, relokasi penerbangan. Kesimpulan, Bandara Internasional Kertajati dianggap gagal karena masalah aksesibilitas, kurangnya penerbangan komersial, dan tidak tercapainya dampak ekonomi yang diharapkan. Namun, bandara ini tetap berfungsi, terutama sebagai pusat penerbangan haji dan memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut setelah infrastruktur akses seperti Tol Cisumdawu selesai dibangun. Dengan anggaran sekitar 2,6 triliun rupiah, bandara ini masih bisa digunakan, namun perlu strategi pengembangan yang lebih matang untuk mencapai tujuan jangka panjang.